Malam kelam. Aku mulai kerja di ruko itu tanpa banyak tanya. Waktu itu aku cuma butuh pekerjaan cepat. Apa saja, yang penting halal dan bisa buat bayar kos. Iklan lowongan kerjanya sederhana, ditempel di papan pengumuman dekat kawasan Kota Tua Semarang. Tulisannya sudah agak pudar, kertasnya menguning, seolah sudah lama menunggu orang yang tepat. Dibutuhkan karyawan toko antik. Diutamakan jujur dan kuat mental. Kalimat terakhir itu sempat bikin aku heran. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Lokasinya di Kota Tua Semarang. Deretan bangunan tua peninggalan Belanda yang siang hari terlihat seperti kawasan wisata biasa. Banyak orang foto-foto, naik sepeda ontel, duduk santai di bangku taman. Tapi begitu sore menjelang malam, suasananya berubah pelan-pelan. Jalanan terasa lebih sepi, suara langkah kaki menggema lebih jelas. Dan bangunan-bangunan tua itu seperti punya bayangan sendiri. Aku sudah sering lewat daerah itu sebelumnya. Tapi entah kenapa, hari itu rasanya berbeda. Ruko tempatku kerja berdiri di antara dua bangunan besar yang catnya sudah mengelupas. Dari luar, rukonya kelihatan sempit, pintunya dari kayu tebal berwarna coklat gelap, dengan gagang besi yang dingin saat disentuh. Kaca etalasenya buram, penuh goresan halus seperti bekas kuku atau benda tajam. Di balik kaca itu, terlihat deretan barang antik yang tertata rapat. Jam dinding tua, topeng kayu, keris berkarat, patung-patung kecil tanpa nama. Ada perasaan aneh waktu aku berdiri di depan ruko itu, seperti sedang diawasi dari dalam, padahal pintunya masih tertutup. Begitu pintu dibuka, aroma khas langsung menyambutku. Bau kayu tua yang lembab, bercampur dengan wangi dupa yang samar. Bukan bau dupa yang menyengat seperti di tempat ibadah, tapi lebih halus, tipis, seolah sudah menempel lama di dinding dan lantai. Suaranya juga berbeda. Begitu aku melangkah masuk, suara dari luar seperti teredam. Klakson, obrolan orang, bahkan suara burung pun terasa jauh. Di dalam, ruko itu ternyata lebih dalam dari yang terlihat. Langit-langitnya tinggi, lampu gantung tua bergoyang pelan meski tidak ada angin. Lantai satu dipenuhi rak-rak kayu yang sudah menghitam dimakan usia. Setiap rak berisi benda-benda yang kelihatannya punya cerita masing-masing. Ada kursi tua dengan sandaran patah, ada peti kecil dengan ukiran aneh, ada cermin besar dengan noda hitam di sudut-sudutnya. Anehnya, saat aku berdiri di depan cermin itu, pantulanku terlihat sedikit kabur. Seperti ada bayangan lain di belakangku, tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pak Herman menyambutku tidak lama setelah itu. Orangnya tinggi, badannya kurus, rambutnya disisir rapi ke belakang meski sudah banyak uban. Wajahnya terlihat ramah, tapi matanya sulit dijelaskan. Tatapannya tajam tapi kosong, seperti orang yang pikirannya selalu ada di tempat lain. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Kami ngobrol sebentar soal jam kerja dan tugas-tugasku. Katanya, tugasku sederhana. Jaga toko, bersihkan barang, layani pembeli. Tidak ada yang aneh. Tapi dari caranya bicara, aku merasa ada banyak hal yang tidak dia ucapkan. Nada suaranya pelan, hampir berbisik, padahal di sekitar kami tidak ada orang lain. Sejak hari pertama itu juga, aku sudah merasa ada yang aneh. Bukan dari barang-barangnya, karena aku memang sudah biasa melihat benda-benda tua. Yang bikin tidak nyaman justru suasananya. Udara di dalam ruko terasa dingin terus, padahal siang itu matahari cukup terik. Kipas angin ada, tapi jarang dinyalakan. Bahkan saat dinyalakan pun, anginnya terasa berat, seperti mendorong sesuatu yang tidak terlihat. Kadang-kadang, di tengah kesibukan menyapu atau mengelap rak, aku mencium bau dupa yang tiba-tiba muncul. Tidak ada sumbernya. Aku sudah mencari-cari, tidak ada dupa yang menyala, tidak ada tempat pembakaran. Tapi baunya nyata, menusuk pelan ke hidung, lalu perlahan menghilang begitu saja. Seolah ada yang sengaja membiarkanku mencium bau itu, lalu menariknya kembali.
Hari itu juga aku baru sadar kalau ruko ini punya 3 lantai. Tangga kayunya ada di bagian belakang, sempit dan curam. Anak tangganya sudah eyues, bagian tengahnya cekung karena sering diinjak. Tangga itu bercabang di lantai 2, satu ke kiri, satu lurus ke atas. Yang lurus ke atas itulah tangga menuju lantai 3. Tangga ke lantai 3 selalu tertutup. Ada pintu kayu tebal di depannya, dengan gembok besar yang sudah berkarat. Gembok itu tampak tua, tapi masih kokoh. Setiap kali aku lewat dekat situ, ada rasa tidak enak di tengkukku. Seperti ada hembusan napas dingin yang menyentuh kulit. Bulu kudukku otomatis berdiri, tanpa alasan yang jelas. Pak Harmon memperhatikan arah pandangku, lalu dia langsung bicara dengan nada yang lebih serius dari sebelumnya. Dia mendekat, suaranya diturunkan. Lantai 1 sama 2 saja, katanya pelan tapi tegas. Lantai 3 jangan pernah kamu datangi. Apapun alasannya, aku mengangguk cepat. Saat itu aku tidak berani bertanya. Ada sesuatu di cara dia mengucapkan kalimat itu yang membuatku yakin, ini bukan sekadar larangan biasa. Seolah kalau aku melanggar, konsekuensinya bukan cuma dimarahi atau dipecat. Karyawan lain mulai berdatangan. Ada sekitar 5 orang selain aku. Mereka menyapaku sekadarnya, lalu kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada candaan seperti di tempat kerja lain. Kalaupun bicara, suara mereka selalu pelan dan singkat. Aku mencoba memulai obrolan, bertanya sudah berapa lama mereka kerja di sini, tapi jawabannya selalu mengambang. Ada yang bilang lumayan, ada yang cuma senyum tanpa menjawab. Aku mulai memperhatikan kebiasaan mereka. Setiap jam 5 sore, suasana ruko berubah. Mereka bekerja lebih cepat, seperti ingin segera menyelesaikan semuanya. Jam 6 kurang sedikit, satu persatu mulai bersiap pulang. Tidak ada yang menunggu jam 6 tepat. Begitu jarum jam mendekati angka 6, mereka langsung pamit. Tidak ada yang mau lembur. Tidak ada yang mau tinggal sendirian. Aku sempat berpikir ini cuma kebetulan. Mungkin mereka memang disiplin waktu. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Setiap mereka lewat dekat tangga ke lantai 3, langkah mereka selalu dipercepat. Tidak ada yang berani melirik ke arah pintu itu. Menjelang malam, pembeli mulai sepi. Cahaya dari luar masuk melalui kaca depan, memantul redup di lantai kayu. Suara langkah kaki dari luar terdengar lebih jelas. Aku mulai merasa gelisah, tanpa tahu kenapa. Ada perasaan seperti sedang ditunggu oleh sesuatu. Hari pertama kerjaku akhirnya selesai. Aku pamit ke Pak Harmon, dia mengangguk sambil membereskan beberapa catatan. Saat aku melangkah keluar, langit sudah gelap. Lampu-lampu jalan di kawasan kota tua menyala kekuningan, menciptakan bayangan panjang di trotoar. Aku berjalan beberapa langkah, lalu entah kenapa, aku menoleh ke belakang. Ruko itu berdiri diam, terlihat lebih tinggi dari yang seharusnya. Pandanganku tertarik ke atas, ke jendela lantai 3. Jendelanya besar, tirainya terbuka sedikit. Di sana, aku seperti melihat bayangan berdiri. Bentuknya tidak jelas, hanya siluet hitam yang diam menghadap ke jalan. Tidak bergerak, tidak melambai, hanya berdiri seperti patung. Rasanya seperti sedang diperhatikan. Jantungku berdegup kencang. Aku mengucuk mata, menarik napas dalam-dalam, lalu melihat lagi. Bayangan itu masih ada, atau mungkin sudah tidak ada. Aku tidak yakin. Lampu di lantai 3 mati, membuat semuanya terlihat samar. Aku memaksakan diri berpikir positif. Mungkin cuma bayangan tirai, atau pantulan cahaya. Aku terlalu capek. Itu saja. Seharian di tempat baru, dengan suasana yang asing, wajar kalau pikiran jadi kemana-mana. Aku melangkah pergi, meninggalkan ruko itu di belakangku. Tapi sepanjang jalan pulang, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Bahkan saat aku sudah sampai di kamar kos, menutup pintu, dan merebahkan diri di kasur. Bayangan di jendela lantai 3 itu terus muncul di kepalaku, dan entah kenapa, ada satu pikiran yang terus menggangguku malam itu. Seandainya aku tidak menoleh ke belakang tadi,
mungkin semuanya akan terasa biasa saja. Beberapa minggu kerja di ruko itu, aku mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Datang pagi, membuka pintu kayu yang selalu terasa berat, membersihkan debu di rak-rak antik, lalu duduk menunggu pembeli yang datang tidak tentu. Tapi semakin lama, rasa tidak nyaman yang dulu cuma seperti bayangan samar, perlahan berubah jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan. Awalnya cuma bisik-bisik kecil yang aku dengar dari orang-orang sekitar. Tukang parkir yang tiap hari mangkal di depan ruko sering melirik ke arah bangunan itu dengan wajah ragu. Suatu siang, waktu aku sedang keluar sebentar buat beli minum, dia menegurku pelan. "Mas kerja di situ, ya?" tanyanya sambil menyalakan rokok. Aku mengangguk. Dia diam beberapa detik, lalu menghembuskan asap perlahan. "Ruko itu dulu sering ganti usaha, Mas. Tapi anehnya, selalu ramah. Mau jual apa saja, pasti laku." Aku cuma tersenyum, mengira itu sekadar cerita orang tua yang suka membesar-besarkan sesuatu. Tapi beberapa hari kemudian, pedagang kaki lima yang sering lewat juga bilang hal yang hampir sama. Bahkan penjaga toko sebelah, yang sudah puluhan tahun jualan di situ, pernah berbisik waktu ruko kami sudah hampir tutup. "Kalau malam-malam dengar suara langkah dari dalam, jangan ditoleh. Apalagi kalau sendirian." Kalimat itu diucapkannya sambil menatap lurus ke arah pintu ruko, seolah ada sesuatu di balik pintu yang bisa mendengar pembicaraan kami. Sejak saat itu, kata-kata mereka terus terngiang di kepalaku. Aku mulai lebih peka pada hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu mungkin aku anggap sepele. Misalnya, cara Pak Herman bekerja. Aku baru sadar, setiap malam Jumat, jadwalnya selalu berbeda. Dia datang lebih awal dari biasanya. Bahkan kadang sebelum aku tiba, mobilnya sudah terparkir di depan, mesin masih hangat, seolah dia terburu-buru. Di hari-hari itu, ruko selalu ditutup lebih rapat. Tirai depan diturunkan setengah, pintu hanya dibuka sedikit. Tidak ada musik, tidak ada suara radio seperti hari biasa. Pak Herman jarang bicara, wajahnya terlihat lebih tegang. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun pelanggan yang masuk. Seolah semua orang tahu, hari itu bukan hari untuk belanja. Aku pernah bertanya kenapa ruko ditutup lebih cepat setiap malam Jumat. Pak Herman hanya menjawab singkat, "Aturan lama," lalu memintaku fokus bekerja. Tidak ada penjelasan lanjutan. Karyawan lain juga berubah di hari-hari itu. Mereka lebih pendiam, lebih cepat menyelesaikan tugas. Bahkan Mas Ardi, yang biasanya masih mau bercanda ringan, terlihat seperti orang yang pikirannya melayang. Aku sering menangkapnya berdiri diam, menatap ke arah tangga lantai 3 dengan wajah tegang, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan saat sadar aku melihat. Semakin lama, aku merasa ruko itu seperti bernapas. Ada waktu-waktu tertentu udara di dalam terasa lebih berat, seolah menekan dada. Bau dupa muncul lebih sering, terutama menjelang sore. Kadang bercampur dengan aroma lain yang tidak bisa aku jelaskan. Bukan bau busuk, tapi juga bukan bau yang enak. Seperti bau tanah basah yang disimpan lama di ruang tertutup. Suatu sore, kejadian yang benar-benar membuatku yakin kalau ada sesuatu yang salah akhirnya terjadi. Waktu itu aku sedang beres-beres di lantai 2. Rak-rak kayu perlu dibersihkan, beberapa barang perlu dipindahkan. Lantai 2 memang lebih sepi, jendelanya kecil, cahaya matahari masuk samar-samar. Aku bekerja sendirian karena karyawan lain masih di lantai 1. Tiba-tiba, dari arah atas, terdengar suara gesekan keras. Seperti suara kursi kayu yang diseret di lantai. Bukan sekali, tapi 2 kali. Pelan, tapi jelas. Aku langsung berhenti bergerak. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah tangga. Tangga ke lantai 3 masih tertutup, pintunya rapat, gemboknya tergantung di tempatnya. Tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin suara dari ruko sebelah, atau dari luar. Tapi suara itu terlalu dekat. Terlalu jelas berasal dari atas kepalaku. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang,
seolah sesuatu yang berat sedang dipindahkan. Aku merinding, tanganku gemetar saat memegang kain lap. Aku menahan diri untuk tidak memanggil siapapun. Entah kenapa, ada perasaan kuat yang bilang, jangan menarik perhatian. Aku cepat-cepat turun ke lantai 1, berpura-pura mengambil sesuatu. Karyawan lain menoleh, tapi tidak ada yang bertanya. Seolah mereka sudah tahu apa yang baru saja aku dengar. Sejak kejadian itu, rasa penasaranku berubah jadi rasa takut. Tapi anehnya, rasa takut itu justru membuatku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di lantai 3. Kenapa semua orang begitu takut? Kenapa larangan itu terasa begitu mutlak? Aku akhirnya memberanikan diri bertanya ke Mas Ardi. Waktu itu kami sedang merapikan barang menjelang tutup. Ruko sudah sepi, pembeli terakhir baru saja keluar. Aku mendekatinya pelan, memastikan tidak ada orang lain yang terlalu dekat. Mas, kataku lirih, sebenarnya lantai 3 itu kenapa sih? Begitu mendengar pertanyaanku, Mas Ardi langsung berhenti bergerak. Wajahnya berubah pucat. Matanya membesar sesaat, lalu dia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan barang yang dia pegang. Kamu jangan kepo, katanya pelan, hampir berbisik. Pokoknya lantai 3 itu bukan buat kita. Aku ingin bertanya lagi, tapi dia menggeleng cepat. Wajahnya serius, bahkan terlihat ketakutan. Yang di atas, bukan orang, lanjutnya, suaranya makin pelan. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, jangan pernah coba-coba. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa kering. Aku tidak tahu harus merespons apa. Mas Ardi lalu mengambil tasnya dan pamit pulang lebih cepat dari biasanya. Aku hanya bisa berdiri diam, menatap punggungnya yang menjauh. Malam itu, aku pulang dengan pikiran kacau. Kata-kata orang-orang sekitar, suara gesekan dari lantai atas, dan peringatan Mas Ardi bercampur jadi satu. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton video atau mendengarkan musik, tapi tetap saja tidak bisa fokus. Akhirnya aku tertidur dengan perasaan gelisah. Dalam mimpiku, aku berada di dalam ruko itu lagi. Tapi suasananya berbeda, lampu-lampu mati. Hanya ada cahaya remang dari luar yang masuk lewat celah-celah jendela. Aku berdiri di depan tangga belakang. Pintu ke lantai 3 terbuka lebar. Gembok besar yang biasanya tergantung kini tergeletak di lantai, patah seperti dipaksa dari dalam. Tangga kayu itu terlihat lebih panjang dari biasanya, seolah terus naik tanpa ujung. Udara di sekitarnya dingin menusuk tulang. Aku ingin mundur, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Dari atas, terdengar suara langkah pelan, disertai bunyi kayu berderit. Lalu ada suara memanggil namaku. Pelan, panjang, serak, seperti suara orang yang berbicara dengan tenggorokan kering. Suaranya ditahan, seolah keluar dengan susah payah. Sekali, 2 kali, setiap panggilan terasa lebih dekat. Aku mencoba menutup telinga, tapi tanganku tidak mau bergerak. Suara itu terus memanggil, nadanya seperti orang yang sedang menunggu. Bukan marah, bukan mengancam, justru terdengar sabar. Seolah yakin aku akan datang. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Kaosku basah oleh keringat. Jantungku berdegup kencang sampai terasa sakit. Aku menoleh ke jam dinding di kamar kos. Angkanya menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana kamar sunyi. Tidak ada suara apapun selain napasku sendiri. Tapi perasaan dingin itu masih ada, menempel di kulitku. Aku duduk lama di tepi kasur, mencoba menenangkan diri. Entah kenapa, setelah mimpi itu, satu hal jadi sangat jelas di pikiranku. Apapun yang ada di lantai 3 ruko itu, sekarang sudah tahu namaku. Kejadian paling aneh itu terjadi pada suatu sore ketika hujan turun tanpa tanda-tanda akan berhenti. Sejak siang langit sudah gelap, awan menggantung rendah di atas kota tua Semarang. Udara terasa lembab dan berat, seperti menekan dada. Pembeli terakhir keluar lebih cepat dari biasanya, berlari kecil menembus hujan dengan payung seadanya. Setelah itu, jalanan di depan ruko sepi. Tidak ada suara sepeda,
Tidak ada tawa wisatawan. Hanya suara hujan yang menghantam atap dan jalan batu, berulang-ulang, monoton, tapi entah kenapa terasa mengganggu. Awalnya aku pikir hari itu akan berakhir biasa saja. Aku dan Pak Herman sepakat menunggu hujan reda sebelum pulang. Jam di dinding sudah menunjukkan lewat jam 6 sore, waktu di mana biasanya ruko sudah kosong. Karyawan lain sudah pulang sejak setengah jam lalu. Satu persatu pamit dengan wajah tegang seperti hari-hari sebelumnya. Tinggal aku dan Pak Herman. Lampu-lampu di lantai 1 menyala redup, cahayanya kekuningan, memantul lemah di rak-rak kayu tua. Bau kayu lembab makin kuat, bercampur dengan bau hujan yang masuk dari celah pintu. Kami duduk berjauhan. Aku di kursi dekat meja kasir. Pak Herman di bangku panjang di sudut ruangan. Tidak ada obrolan. Tidak ada radio, hanya suara hujan dan jam dinding yang berdetak pelan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada perasaan aneh yang tidak bisa aku jelaskan. Seperti sedang menunggu sesuatu terjadi, meski aku tidak tahu apa. Aku mencoba memainkan ponsel, tapi sinyal buruk. Layar ponsel tiba-tiba mati, kehabisan baterai, padahal sebelumnya masih setengah penuh. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Lalu, tanpa peringatan apapun, lampu-lampu itu mati. Seketika ruangan tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya samar dari luar yang masuk melalui kaca depan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak di lantai karena pantulan hujan. Suara hujan terdengar lebih keras, seperti dipercepat. Listrik mati, gumamku refleks. Pak Herman tidak menjawab. Aku menoleh ke arahnya. Dalam cahaya remang, aku bisa melihat siluet tubuhnya. Dia duduk kaku, tidak bergerak. Tangannya mencengkeram lututnya sendiri. Aku ingin berdiri untuk mencari senter atau lilin. Tapi sebelum aku sempat bergerak, suara itu terdengar. Langkah kaki, pelan, teratur, sangat jelas. Bukan dari luar, bukan dari lantai 1, dari atas. Suara itu seperti bunyi telapak kaki menyentuh kayu tua. Sekali, lalu jeda, lalu sekali lagi. Seperti seseorang menuruni tangga dengan sangat hati-hati, berhenti di setiap anak tangga, seolah sedang memastikan kami mendengarnya. Jantungku langsung berdegup kencang. Tenggorokanku terasa kering. Aku membeku di tempat dudukku, tidak berani bergerak. Seluruh tubuhku terasa dingin, seperti darahku mengalir lebih lambat. Langkah itu berhenti. Sunyi, hanya hujan dan detak jam dinding yang kembali terdengar. Tapi sunyi itu justru lebih menakutkan, seperti jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk. Aku menoleh perlahan ke arah Pak Herman. Wajahnya pucat pasi. Dalam cahaya samar, aku bisa melihat keringat mengalir di pelipisnya. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan, bukan ke arah tangga, tapi ke lantai, seolah takut melihat apapun. Dia mengangkat satu jari ke bibirnya, lalu berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar di tengah suara hujan. Jangan lihat ke tangga. Nada suaranya bukan perintah, lebih seperti permohonan. Seperti orang yang tahu persis apa yang akan terjadi kalau aku melanggar. Aku ingin menuruti. Aku benar-benar ingin menuruti. Tapi rasa penasaran dan rasa takut bercampur jadi satu. Mendorong kepalaku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Aku telanjur menoleh. Di balik gelap, di ujung tangga lantai 2, aku melihat sesuatu berdiri. Awalnya aku tidak langsung memahami apa yang aku lihat. Otakku menolak menerima bentuk itu. Tubuhnya terlalu tinggi untuk manusia, terlalu kurus. Bahunya menyempit, dadanya cekung. Kepalanya hampir menyentuh plafon, lehernya panjang tidak wajar, membuat kepalanya miring sedikit ke depan. Matanya hitam pekat. Tidak ada putihnya sama sekali. Seperti dua lubang gelap yang menyerap cahaya. Tatapannya lurus ke arahku. Tidak berkedip. Mulutnya terbuka dalam senyuman yang membuat perutku mual. Senyum itu terlalu lebar, sudut bibirnya tertarik sampai hampir ke pipi. Giginya tidak rapi, beberapa tampak panjang dan runcing. Seolah tidak dibuat untuk mengunyah makanan manusia. Tangannya menjulur ke samping, panjangnya hampir menyentuh lantai. Jari-jarinya kurus, kukunya hitam dan panjang,
menempel di dinding kayu, meninggalkan bekas goresan halus yang terdengar samar di tengah hujan. Tubuh itu diam, tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Tekanan di udara, seperti seluruh ruangan tiba-tiba menyempit, menyisakan ruang sempit antara aku dan makhluk itu. Aku tidak bisa bernapas, dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti terkunci di tenggorokan. Pak Harmon gemetar di tempat duduknya. Aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah, tapi dia tetap tidak berani menoleh. Makhluk itu sedikit memiringkan kepalanya. Gerakannya lambat, kaku, seperti boneka tua yang baru ditarik benangnya. Senyum di wajahnya melebar. Lalu suara itu terdengar. Kali ini jelas, tidak lagi seperti bisikan di mimpi. Suaranya keluar dari mulut makhluk itu, tapi terdengar lebih dari satu. Seolah ada banyak suara yang bertumpuk jadi satu. Giliranmu. Kata itu diucapkan perlahan. Setiap hurufnya ditekan. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya. Janji, kepastian. Tubuhku bereaksi sebelum pikiranku sempat bekerja. Aku meremas kursi sekuat tenaga. Tanganku gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa aku sadari. Aku merasa kecil, tidak berdaya, seperti hewan yang terjebak di depan pemangsa. Makhluk itu mengangkat satu kakinya, seolah hendak melangkah turun. Kayu tangga berderit pelan di bawah berat tubuhnya, dan tepat saat itu, lampu-lampu tiba-tiba menyala. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Aku refleks menutup mata sesaat. Saat aku membukanya kembali, tangga itu kosong. Tidak ada apa-apa, tidak ada tubuh tinggi, tidak ada mata hitam, tidak ada senyum terlalu lebar. Dinding di samping tangga bersih, tidak ada bekas goresan. Seolah semua yang aku lihat barusan hanyalah ilusi. Suara hujan masih ada, jam dinding masih berdetak, listrik sudah kembali. Aku menoleh ke Pak Harmon. Dia masih duduk di tempatnya, napasnya berat, wajahnya pucat seperti orang baru lolos dari maut. Matanya menatapku, dan di sana aku melihat sesuatu yang membuatku lebih takut daripada makhluk tadi. Rasa bersalah. Tanpa berkata apapun, aku berdiri. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksa melangkah. Aku mengambil tasku, hampir menjatuhkannya karena tanganku gemetar. Aku tidak pamit. Aku tidak menoleh lagi ke arah tangga. Aku tidak peduli hujan masih deras. Aku keluar dari ruko itu dan langsung berlari menembus hujan. Air hujan membasahi rambut dan bajuku, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjauh. Sejauh mungkin. Di tengah lari, aku sempat menoleh sekilas ke arah ruko. Lampunya menyala normal. Dari luar, bangunannya tampak biasa, tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa di dalamnya. Tapi aku tahu apa yang aku lihat. Malam itu, aku tidak kembali ke ruko. Aku langsung pulang ke kos, mengunci pintu, dan duduk terdiam sampai larut. Setiap kali aku menutup mata, wajah itu muncul. Mata hitam itu, senyum itu, dan suara itu. Giliranmu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sana, aku benar-benar yakin satu hal. Aku tidak pernah seharusnya bertahan selama ini. Karena sesuatu di lantai atas ruko itu sudah menandai aku. Dan hujan malam itu hanyalah awal. Keesokan harinya aku datang ke ruko dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya hampir tidak tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, wajah makhluk itu muncul. Matanya yang hitam pekat, senyumnya yang terlalu lebar, dan suara datar yang memanggilku masih terngiang jelas di kepala. Aku sempat berpikir untuk tidak datang sama sekali, tapi ada dorongan aneh yang membuatku tetap melangkah ke sana. Seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus aku fahami sebelum benar-benar pergi. Ruko sudah buka seperti biasa, tapi suasananya terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu menyala terang, rak-rak tertata rapi, tidak ada tanda-tanda kejadian mengerikan semalam. Dari luar, semuanya tampak normal. Terlalu normal, malah. Seolah ruko itu sengaja menyamarkan apa yang terjadi di dalamnya. Aku mencari Mas Ardi begitu masuk. Biasanya dia sudah ada di lantai 1, merapikan barang atau mencatat stok.
Tapi pagi itu, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Aku bertanya ke salah satu karyawan lain. Jawabannya singkat, diucapkan sambil menghindari tatapanku. Mas Ardi keluar. Katanya mengundurkan diri. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Terlalu mendadak. Tidak ada pamitan, tidak ada pesan apapun. Aku mencoba bertanya lebih jauh, tapi mereka semua terlihat enggan bicara. Wajah-wajah mereka menegang setiap kali nama Mas Ardi disebut. Menjelang siang, aku keluar sebentar untuk membeli makan. Tukang parkir yang kemarin sempat bicara denganku langsung menghampiri. Raut wajahnya serius, tidak seperti biasanya. Mas Ardi, ya? Katanya pelan. Katanya dia udah nggak kerja di situ. Aku mengangguk. Tukang parkir itu menghela napas panjang. Orang-orang bilang, semalam dia terakhir terlihat berdiri lama di depan ruko itu. Sendirian, menatap ke atas. Ke lantai 3, aku merinding. Terus, tanyaku, meski sebenarnya aku sudah takut mendengar jawabannya. Setelah itu nggak ada yang lihat dia lagi. Lanjutnya, pagi-pagi kabarnya cuma bilang mundur. Tapi orang yang lihat semalam bilang, wajahnya kosong. Kayak bukan Mas Ardi yang biasanya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku saat aku kembali masuk ke ruko. Aku menatap tangga ke lantai 3 lebih lama dari seharusnya. Pintu kayu itu masih terkunci, gembok besar tergantung seperti biasa. Tapi sekarang, pintu itu tidak lagi terlihat seperti penghalang. Lebih seperti batas tipis antara dua dunia. Sejak hari itu, aku mulai mencari tahu sendiri. Diam-diam, aku tidak lagi bertanya ke karyawan. Aku tahu mereka tidak akan bicara. Jadi aku mencari dari luar. Dari orang-orang tua di sekitar kota tua Semarang. Dari penjaga malam. Dari pedagang yang sudah puluhan tahun mangkal di situ. Sedikit demi sedikit, potongan cerita mulai terkumpul. Ruko itu dulunya milik keluarga Belanda. Pemilik usaha besar di masa kolonial. Usahanya macam-macam. Dari perdagangan rempah sampai barang antik. Anehnya, apapun yang mereka jual selalu laris. Saat usaha lain bangkrut, ruko itu tetap berdiri. Bahkan saat krisis, tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. Tapi ada syaratnya. Lantai 3, menurut cerita warga lama, lantai 3 tidak pernah dipakai sebagai gudang atau tempat tinggal. Sejak awal, lantai itu disiapkan khusus untuk ritual. Di sanalah keluarga itu memelihara sesuatu yang mereka sebut penjaga. Bukan jin biasa, bukan pula arwah manusia sepenuhnya. Sesuatu yang terikat pada bangunan itu, tumbuh dari perjanjian darah dan janji yang tidak boleh dilanggar. Penjaga itu memberi kelancaran usaha. Rezeki mengalir deras. Pelanggan datang tanpa perlu dicari. Tapi sebagai gantinya, penjaga itu tidak boleh sendirian. Dia butuh teman. Dan teman itu, manusia, bukan sembarang manusia. Biasanya orang yang berada paling dekat dengan usaha itu. Orang yang setiap hari menghirup udara di dalam ruko. Orang yang pelan-pelan mulai dianggap bagian dari tempat itu. Karyawan. Setiap beberapa tahun, satu orang akan diambil. Tidak selalu hilang secara fisik. Kadang hanya berhenti kerja, pindah kota, menghilang dari lingkungan sosial. Tapi orang-orang bilang, yang diambil tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap ada, hanya saja tidak lagi terlihat seperti manusia. Aku mulai mengingat-ingat kembali sejak pertama kali masuk kerja. Jumlah karyawan saat itu lebih banyak. Sekarang, tinggal tersisa beberapa. Ada yang resign dengan alasan keluarga, ada yang tiba-tiba sakit lalu tidak pernah kembali, ada yang menghilang begitu saja tanpa kabar. Waktu itu aku tidak terlalu memikirkan. Sekarang, semuanya terasa jelas. Aku mulai menghitung. Sejak aku masuk, jumlah karyawan terus berkurang. Dan sekarang, tinggal aku. Kesadaran itu membuat kakiku lemas. Aku harus duduk lama di bangku kayu lantai 1, mencoba mengatur napas. Ruko terasa semakin sempit. Setiap bunyi kecil membuatku menoleh cepat. Suara kayu berderit. Suara angin masuk dari celah pintu, semuanya terdengar seperti ancaman. Sore itu, Pak Herman memanggilku ke ruang kecil di belakang. Ruangan itu jarang dipakai,
hanya berisi meja tua dan lemari arsip. Bau kertas lama dan debu bercampur dengan bau dupa yang lebih pekat dari biasanya. Pak Harman duduk di depanku. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding pertama kali aku bertemu. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Tangannya gemetar saat menuangkan air ke dalam gelas. Aku tidak langsung bicara. Begitu juga dia. Hening cukup lama, sampai akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. "Kamu sudah tahu?" "Ya," katanya pelan. Aku mengangguk. Tidak ada gunanya berpura-pura bodoh lagi. Pak Harman memejamkan mata sejenak. Saat membukanya kembali, matanya terlihat basah. "Ruko ini tidak pernah benar-benar milik saya," katanya. "Saya cuma meneruskan, menjaga keseimbangan." Aku menelan ludah. "Mas Ardi?" Pak Harman tidak langsung menjawab. Bahunya turun, seolah menahan beban berat. "Dia terlalu dekat," katanya akhirnya. "Terlalu sering memperhatikan. Terlalu lama bertahan." Aku merasakan dingin menjalar di tulang punggungku. Dan sekarang, giliran saya. Pak Harman menatapku lama. Tatapannya penuh rasa bersalah, tapi juga ketakutan. "Kalau kamu mau selamat," katanya dengan suara bergetar, "berhenti sekarang. Jangan datang lagi. Jangan menoleh ke belakang. Jangan pernah kembali ke sini." Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang ingin marah. Ingin bertanya kenapa dia membiarkan semua ini terjadi. Kenapa dia mempekerjakan orang-orang tanpa memperingatkan apapun. Tapi di wajahnya, aku melihat ketakutan yang sama seperti yang aku rasakan. Bahkan mungkin lebih. "Kalau saya tetap datang?" tanyaku pelan. Pak Harman menggeleng. "Saya tidak bisa melindungi kamu." "Tidak ada yang bisa." Jawaban itu sudah cukup. Hari itu juga aku membuat surat pengunduran diri. Tanganku gemetar saat menulis. Setiap kata terasa berat, seolah aku sedang menandatangani sesuatu yang lebih dari sekadar berhenti kerja. Pak Harman menerimanya tanpa banyak bicara. Dia hanya mengangguk, lalu menunduk lama. Saat aku berkemas, aku merasakan tatapan dari arah tangga. Aku tidak menoleh. Aku tidak mau. Aku tahu, kalau aku menoleh, mungkin aku tidak akan pernah pergi. Aku keluar dari ruko itu dengan langkah cepat. Matahari sudah hampir tenggelam, cahaya sore menyinari bangunan tua itu dengan warna jingga pucat. Dari luar, ruko itu tampak sama seperti hari pertama aku datang. Diam, tua, tidak mencurigakan. Tapi aku tahu kebenarannya sekarang. Aku berjalan menjauh tanpa menoleh. Setiap langkah terasa seperti melepaskan diri dari jerat yang hampir menutup. Di kepalaku, satu pikiran berulang-ulang muncul. Aku selamat. Setidaknya untuk sekarang. Karena aku sadar, tidak semua orang diberi kesempatan untuk pergi. Dan ruko itu selalu menunggu orang berikutnya. Seminggu setelah aku berhenti kerja, hidupku pelan-pelan kembali terlihat normal. Setidaknya di permukaan. Aku sudah tidak lagi bangun pagi untuk berangkat ke ruko itu, tidak lagi mencium bau kayu tua dan dupa yang tiba-tiba muncul tanpa asal. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan hal lain, melamar kerja ke beberapa tempat, membantu teman, dan lebih sering mengurung diri di kamar kos. Tapi meski tubuhku sudah tidak berada di sana, pikiranku masih tertinggal. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh masih datang. Kadang aku bermimpi sedang berdiri di depan tangga kayu itu, mendengar bunyi derit pelan dari atas. Kadang aku bermimpi berada di lantai 3, meski aku tidak tahu seperti apa lantai itu seharusnya. Dalam mimpi, ruangan itu luas, gelap, dan penuh bayangan yang bergerak tanpa suara. Dan selalu ada perasaan yang sama saat aku terbangun, perasaan bahwa aku belum sepenuhnya lepas. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua sudah selesai. Aku sudah berhenti. Aku sudah pergi. Aku selamat. Tapi ada satu bagian dari diriku yang tahu, beberapa hal tidak semudah itu untuk ditinggalkan. Hari itu, tepat seminggu setelah aku keluar, aku harus melewati kawasan kota tua Semarang lagi. Aku tidak berniat ke sana, sebenarnya. Tapi urusan kecil memaksaku lewat jalur itu. Awalnya aku ragu, sempat berdiri lama di ujung jalan, menimbang apakah aku harus memutar lebih jauh.
Pada akhirnya aku memilih jalan tercepat, sambil meyakinkan diri bahwa aku hanya akan lewat, tidak berhenti, tidak melihat apa-apa. Kota tua di sore hari masih sama. Bangunan-bangunan tua berdiri diam, wisatawan berlalu lalang. Suara tawa dan kamera terdengar di beberapa sudut. Semua terlihat hidup, seolah tempat itu tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Aku berjalan cepat, menunduk sedikit, berusaha tidak terlalu memperhatikan sekitar. Tapi kakiku melambat sendiri saat aku mendekati deretan ruko itu. Ruko tempat aku dulu bekerja masih ada di sana, tidak berubah. Pintu kayunya terbuka lebar. Lampu-lampu di dalam menyala terang. Bahkan dari luar saja aku bisa melihat beberapa orang keluar masuk. Masih ramai, masih hidup. Di depan ruko itu tergantung spanduk baru. Warnanya mencolok, kayunya masih bersih, seolah baru dipasang pagi itu. Tulisannya besar-besar, menawarkan usaha dengan nama baru, konsep baru. Aku membaca sepintas, tapi kata-katanya tidak benar-benar masuk ke kepalaku. Yang aku sadari hanyalah satu hal, ruko itu tidak pernah benar-benar sepi. Tidak pernah berhenti bernafas. Dadaku terasa sesak. Aku berhenti melangkah, berdiri di seberang jalan. Aku bilang ke diri sendiri, lihat saja sebentar, lalu pergi. Hanya memastikan semuanya baik-baik saja. Hanya itu. Tanpa sadar, kepalaku mendongak. Pandangan mataku naik, melewati lantai 1, lantai 2, sampai ke lantai 3. Jendelanya terbuka, tirainya tersibak sedikit. Dan di sana, ada wajah menempel di kaca. Aku membeku. Wajah itu terlalu dekat dengan jendela, seolah sengaja ingin dilihat. Kulitnya pucat keabu-abuan, nyaris menyatu dengan warna dinding di sekitarnya. Matanya hitam pekat, tanpa putih, tanpa kedalaman. Matanya menatap lurus ke arahku, tepat ke tempat aku berdiri. Mulutnya tersenyum. Senyum yang sama seperti yang aku lihat malam hujan itu. Terlalu lebar. Tidak wajar. Tidak hangat. Senyum yang tidak pernah dimaksudkan untuk menenangkan. Kakiku terasa seperti dipaku ke tanah. Nafasku tersendat. Dunia di sekitarku seolah menjauh. Suara orang-orang, suara kendaraan, semuanya seperti tenggelam di bawah air. Yang ada hanya aku dan jendela lantai 3 itu. Aku ingin menunduk, ingin berpaling, tapi mataku tidak bisa lepas. Lalu aku melihat sesuatu di belakang wajah itu. Ada sosok lain berdiri beberapa langkah di belakangnya. Awalnya samar, seperti bayangan. Tapi perlahan bentuknya menjadi jelas. Mas Ardi. Aku mengenalinya seketika. Tubuhnya masih sama, posturnya masih sama, tapi ada yang salah. Wajahnya kosong, matanya terbuka, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Tatapannya tidak fokus, seperti menatap sesuatu yang jauh di balik kaca, bukan ke arah dunia luar. Dia berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkedip. Wajah di depan kaca sedikit bergeser, memberi ruang. Seolah sengaja memperlihatkan siapa yang ada di belakangnya. Seolah ingin memastikan aku melihatnya dengan jelas. Jantungku berdegup sangat keras sampai aku yakin orang-orang di sekitarku bisa mendengarnya. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin berteriak memanggil namanya, tapi suaraku tidak keluar. Lalu, perlahan, Mas Ardi mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, kaku, seperti orang yang sedang mengikuti perintah. Jarinya terangkat, menunjuk lurus ke arahku. Bukan ke jalan, bukan ke kerumunan, ke aku. Sekejap, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkukku. Bukan sentuhan fisik, tapi perasaan. Seperti ada napas yang sangat dekat, seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku, ikut menatap jendela itu. Aku akhirnya bisa bergerak. Aku mundur satu langkah, lalu satu lagi. Mataku masih terpaku ke lantai 3, tapi tubuhku sudah menolak berada di tempat itu lebih lama. Aku berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari, menembus kerumunan tanpa peduli orang-orang yang terkejut atau memaki karena aku menyenggol mereka. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tahu, kalau aku menoleh, mungkin aku akan melihat lebih dari yang seharusnya. Baru setelah aku berada cukup jauh,
Di ujung jalan yang sudah tidak terlihat ruko itu lagi, aku berhenti. Nafasku terengah-engah, tanganku dingin, lututku lemas sampai aku harus bersandar di dinding. Sejak hari itu, aku tidak pernah melewati kawasan kota tua Semarang dengan cara yang sama. Kalau terpaksa lewat, aku memilih jalan memutar, sejauh apapun. Dan kalaupun aku harus lewat dekat deretan ruko itu, aku menunduk. Aku menjaga pandanganku tetap lurus ke depan. Aku tidak pernah lagi melihat ke atas, karena aku tahu sekarang, lantai teratas itu memang bukan untuk manusia. Itu bukan sekadar ruang. Bukan sekadar lantai tambahan, itu adalah tempat di mana perjanjian dijaga, tempat di mana yang diambil tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap ada, menjadi bagian dari bangunan itu, menjadi teman, dan selama usaha itu masih berjalan, selama ruko itu masih buka dan ramai, mereka akan selalu menunggu orang berikutnya yang terlalu lama bertahan, terlalu ingin tahu, atau terlalu yakin bahwa dirinya bisa selamat. Dan aku bersyukur, karena hari itu, aku memilih pergi, sebelum aku benar-benar menjadi salah satu dari mereka.